maklum ya Mams dan teman-teman, Jasonnya tuh memang anaknya cerewet. Jadi setiap ada hal baru itu dia komentar seperti itu. Ini pamannya Jason sengaja ya ngajak ngomong Jason pakai logat-logat Jawa seperti itu karena memang Jason kan suaranya medok kalau setiap kali ngomong Mams dan teman-teman. Turun gunung, lewati sawah. Lagu Ninja Tori. Perjalanannya perjalanan menuju kebun karet. Ini kita mau perjalanan menuju ke kebun oma opanya Jason yang lainnya Mams dan teman-teman, dan memang lokasinya itu jauh dari rumah juga. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, cuman 5 atau 10 menitan lah kurang lebih sekitar itu sampai di lokasi dari rumah. Nah ini kita berhenti sejenak ya Mams dan teman-teman karena memang kita sedang bercengkrama ya dengan penduduk sekitar. Mungkin kenalannya pamannya Jason. Kita berhenti lagi karena memang ya kalau di sini tuh kita kalau kenal harus tegur sapa ya Mams dan teman-teman, tidak bisa langsung lewat asal lewat seperti itu, seperti kayak nggak sopan gitu ya. Jadi ini kita setiap kali ketemu orang di jalan yang memang sekiranya kita juga kenal dan sudah akrab, kita udah sampai nih ya. Kakaknya bapaknya Jason nanti yang ngaret. Ayo sudah Jess. Ya sebelah mana nih jalannya nih Bang? Kanan ke kiri? Kanan. Iya adiknya Jason ini. Halo cantik. Ini kita mau lihat proses ngaret. Jarang-jarang ya kita bisa kayak begini di kota sana. Ini bibinya Jason, istrinya kakaknya Bang, dedinya Jason. Iya sayang. Oh tembak nyamuk. Pamannya Jason ini tadi dari rumah ya, itu bercandanya itu butuh duitnya. Jadi kalau misalnya di sana itu butuh duit, larinya kemana? Ke bank alam, ya alam. Karena ini memang bank mereka ada di sini nih untuk ambil uang ya, bukan di bank yang benar-benar bank. Ini benar-benar apa ya? Kalau abangnya dedinya Jason ini dia bilang begini. Nah ini kita sudah sampai di tempat bau-bau uang gitu kalau ngomong. Bercandanya sih kalau misalnya mereka bilang lagi butuh uang seperti itu. Kenapa bisa dibilang ini bank alam, dan kalau misalnya bercandanya Abang Ari ini bilang sudah bau-bau duit ini ya karena memang disinilah kalau semisal pamannya Jason ini istilahnya nyadap ya Mams dan teman-teman dari pohon karet itu dalam beberapa hari saja tuh mereka sudah yang mengantongi beberapa juta gitu. Ini bukan cuman 1 hektar aja ya Mams dan teman-teman untuk pohon karetnya yang di sini. Jadi untuk spotnya itu tidak hanya di satu spot aja, ada beberapa spot lain untuk perkebunannya. Jadi seperti yang di video sebelumnya itu kan kita udah jelaskan juga ya Mams dan teman-teman, untuk di sini tuh mainnya bukan di kerja kayak kantoran gitu. Kita mainnya di perkebunan. Jadi memang banyak jenis-jenis kebun yang opanya Jason punya. Salah satunya ya ini karet yang lebih cepat untuk menghasilkan uang gitu. Ditambah juga ada kebun-kebun sayur dan buah ya Mams dan teman-teman. Kayak waktu kemarin itu opanya Jason panen pisang ya, beberapa tundun ya kalau orang bilang itu, jadi beberapa tandan. Ada beberapa sisir juga dalam satu tandan kan gitu Mams, itu untuk dari buahnya. Iya, ini di bawah, tadi dari atas. Ini ada monyet depan Mamin. Ini depan Mami ada monyet kecil. Nah bisa dilihat ya Mams dan teman-teman yang di ujung sana itu, nah itu adalah pohon jati. Jadi berdekatan dengan karet. Karetnya sebelah sini nih yang mau kita tuju sekarang ini. Duit ini ya. Kalau pamannya Jason bilang sih ini bau uang. Bau uang itu maksudnya memang yang di video panen salak itu kan Mami bilang 1 pohon 3 hari habis ngaret itu dapat 1,4 ke 1,5. Jadi estimasi per hari 500.000. Kalau jati memang prosesnya lama ya Mams, karena memang yang diproduksi itu kayunya. Tapi kalau karet
kita produksi getahnya ya Mams. Nah ini kita bersihkan dulu untuk jalan getahnya, lalu kalengnya ya kita buang airnya. Kalau misalnya hujan itu pasti juga terisi air hujan. Nah ini baru kita mulai nyadap, namanya ini nyadap ya Mams dan teman-teman, seperti ini di apa namanya nih, kikis kah kikir, kikis ya. Karet getahnya, getah. Nah ini getahnya putih, mengalir, sat, masuk. Nah ya, udah lihat prosesnya ya. Jadi jangan kampungan, nggak pernah lihat kan. Untuk nyadap ini prosesnya cepat ya Mams dan teman-teman. Dalam satu pohon itu nggak butuh ya sampai 3 menit, itu nggak butuh. Jadi cepat aja seperti ini. Dan ini nanti sampai ke ujung atas sana itu ya Mams ya. Jadi memang kita mau kolek itu, katanya Abang Aris sih, kalau mama kan ibu-ibu aja bisa loh 100 kilo dalam 3 hari. Waktu di video sebelumnya kan sudah dijelaskan sama mama ya waktu itu. Nah ini Abang Ari pingin dapat pokoknya bisa sampai 300 kilo. Karena ini kan dalam satu kaleng ini getahnya yang sudah mengental pekat itu kan berat Mams dan teman-teman ya. Nah ini kaleng-kaleng seperti ini nih. Itu nah itu mulai menetes. Ini nanti kalau sudah kental ya, pekat itu, nah itu nanti karetnya yang akan kita jual. Nah ini untuk yang dari hasil karet ya Mams dan teman-teman, tadi sudah lihat untuk cara nyadap ya. Prosesnya juga kita harus membersihkan jalan getah, tempat getah, dan kita nanti nyadapnya itu semua itu hampir sampai atas-atas sana karena memang butuhnya banyak. Abang Ari itu bilang katanya ya biasa untuk uang jajan ya. Bercandanya sih gitu. Tapi ya pasti nanti tetap diolah lagi ya, dananya itu diputar lagi. Ini ujungnya, pohon ujung ke belakang sana ya. Luas. Kalau sana Bang, yang itu? Oh iya, itu juga. Oh, jadi sendiri-sendiri, ini khusus karet. Ke sana yang jati punya. Untuk yang kebun sawitnya memang masih menunggu lama karena Bapak sih baru tanam baru lagi Mams di lahan yang baru. Jadi biasa kalau sawit itu kan yang di video sebelumnya itu kan 3 sampai 4 tahun lah itu biasanya baru bisa berapa panen pohon perdana yang ya Mams dan teman-teman. Apa ini? Namanya prosesnya apa? Ngaret ini. Nyadap. Oh nyadap. Kalau di Banyak tau Nih nyamuk. Kalsel itu orang bilang ngore. Berapa pohon? Semua. Semua. Nanti kalau penuh kan baru diambil di karung baru jual. Berarti sampai atas sana ini Bang? Sampai di pinggir hutan. Astaga. Sampai di iya proses mulungnya. Cuma yang baunya itu. Ini satu pohon gini, satu tempat gini full kah? Kadang 2 kali, besok lagi penuh, kadang lusa. Dalam 1 kali nyadap ya Mams itu kaleng bisa penuh dan 2 kali terisi ulang lagi ya, gitu Mams. Jadi bukan cuma 1 kali dan dapat 1 kaleng itu aja Mams. Apa? Harusnya di situ. Ini udah banyak nyamuk ini depan Mami nih. Sudah di kebunnya. Itu di belakang. Kita bawa minum sendiri ya. Karena lumayan jauh dari rumah. Tadi 5 menit sih. Kalau naik mobil, kalau jalan kaki ya berapa menit itu. Jujur aja Mams dan teman-teman, ini Mami dan Jason memang sengaja untuk mendokumentasikan juga ya kegiatan Jason selama berlibur di Kalimantan, di kampung halamannya dedinya Jason. Itu karena ya semata-mata memang kita baru tahu juga ini pertama kali ini, karena sebelum-sebelumnya itu kan setiap kali kita datang nggak pernah diomong-omong yang masalah begini, nggak pernah ditunjuk-tunjukin yang begini ini. Jadi ya ini memang perdana juga kita tahu. Kita bikin vlognya di sini dan bertujuan juga untuk berbagi ilmu ya Mams dan teman-teman. Jadi sekali lagi Mami Jason juga mohon maaf, ini tidak ada unsur untuk pamer, tapi lebih kepada ke informasi juga karena
jujur aja Mami juga baru lihat ya ini cara nyadap seperti ini, terus aturan-aturannya seperti apa, nanti cara mengelolanya bagaimana, berapa hari setelah kita lakukan penyadapan baru kita bisa ambil getahnya, seperti itu Mams dan teman-teman. Oh ya, Mams dan teman-teman, sedikit info juga. Ini mungkin saat di video ini kita lihat kenapa kok dikerjakan sendiri sama pamannya Jason. Ya karena memang dia butuh duit sendiri, jadi ya dikerjakan sendiri. Tapi biasanya opanya Jason sih mempekerjakan seperti tukang gitu ya, Mams ya, tukang musiman bahasanya seperti itu. Jadi ketika lagi mau panen raya lah itu dipekerjakan beberapa orang untuk membantu. Tapi kalau misalnya belum, kayak sawit gitu ya, Mams, itu kan musiman juga. Jadi sebenarnya hampir semua kalau mau panen kan musiman ya, Mams. Musim mangga, musim kelengkeng seperti itu. Jadi kita mempekerjakan pekerja seperti itu, pekerja musiman yang membantu untuk merawat, memanen dan juga membersihkan sisa panenannya. Nah, ini untuk memotivasi Mami Jason juga sendiri ya, Mams. Pamannya Jason ini, dia juga bekerja di PT ya, sebuah PT, kita nggak bisa sebutkan namanya. Dan ini kita hari Sabtu Minggu, biasanya memang seperti ini. Pamannya Jason itu sama kayak dedinya Jason ya, nggak pernah mau diam, jadi nggak pernah malu untuk kerja apapun itu, meskipun dia juga kerja kantor gitu ya. Sama kayak dedinya Jason kan di Timika itu ikut kakak perempuannya ya, di salah satu PT juga, PT besar di sana. Dan setiap kali pulang dia juga nggak segan, nggak malu untuk ya seperti ini berladang membantu opa oma juga ya ngurus. Kalau misalnya nanti ada yang mempekerjakan pekerja juga yang panen seperti itu, mereka dengan senang hati membantu ikut panen biar lebih cepat gitu. Prosesnya seperti ini. Kerucil-kerucil. Iya, ke sini. Uncle di atas. Apa itu? Halo. 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 Sana nak, sama apa? Kasihan adik nih. Nanti kalau digigit nyamuk bagaimana? Ini tadi ada informasi tambahan pohonnya. Kenapa ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, itu tergantung tanahnya. Padahal di tanah yang sama. Tapi mungkin daya serapnya ya. Ada yang kurus, ada yang gendut pohonnya. Terus itu belum dikunjungi tadi, akhirnya balik lagi ke situ. Prosesnya cepat ya, ngaritnya cek 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 ya. Sampai atas sana. Ini pohonnya usianya sama karena saat tanam langsung bersamaan. Ya, lurus kah tidak ini? Iya loh. Baru kemarin opanya Jason sih dapat bantuan dari apa namanya nih, kelompok tani di sana ya, Mams dan teman-teman. Itu bibit kelengkeng. Nah, sempat Mami tanya mau ditanam di mana lagi. Ini lahan kan juga sudah banyak. Beberapa itu ada untuk sawit, ada untuk jati, ada untuk karet, singkong, gajah, sayur mayur, buah-buah jadi satu. Lalu ini buah untuk khusus kelengkeng itu belum ada. Yang buah itu salak sih, barusan adanya cuman salak. Amazing. Ini nyamuknya ya sudah donor darah sekalian. Mana Jess? Senang nggak Jess? Lepas jaket lagi. Senang? Malu kalau di video. Lah. Apa gimana nih? Loh kok udah hilang? Ah sana itu. Mana? Udah sampai sana jahnya. Ada. Aja, kenapa Tami? Kenapa? Apanya yang apa? Apa? Aduh. Kita tunggu di sini, duduk-duduk santai. Iya nak. Sudah nggak panas. Kita nggak burung. Jadi estimasi untuk pengerjaan satu pohon karetnya itu ya 1 sampai 2 menit ya, Mams dan teman-teman. Jadi untuk kikis ya, untuk membersihkan tempat, membersihkan jalan getah dan
perjalanan menuju ke batang pohon selanjutnya. Jadi tadi kita datang itu sekitar jam 4 dan ini sudah mau hampir jam 5. 1 jam berarti sudah dapat 60 pohon. Mungkin ya kira-kira karena banyak sih tadi dari ujung pokoknya rata ya pamannya Jason itu sampai atas-atas sana dan sampai ke ujung-ujung sampai tadi nggak nampak ya Jason cari mana uncle. Belum lihat yang kebun sawitnya ya, ini kita baru lihat kebun karet. Kebun karetnya di belakang, kebun jatinya sebelah sana. Kebun sawit. Ada kebun apa lagi? Korosi, kebun sawit, terus kebun singkong. Ada singkong juga di sana. Tapi juga ada singkong monyet. Kalau yang di video sebelumnya itu namanya kebun apa ya? Sayur mayur, soalnya kemarin pada petik sayur. Gimana nih? Itu kan ada sawit itu tapi masih di ada kacang. Jadi tanam kacang juga, kacang tanah. Mau ini apa ini Mi? Apa itu? Oh itu biji karet. Oh, biji karet. Coba kasih tunjuk, belum pernah lihat biji karet ya. Ini kayak begini nih, biji karet. Ada bijinya juga ya. Ada manfaatnya nggak ini Karosi, biji karet? Ada. Kita pasang ini ya, jimat ini. Jimat. Jimat. Jimat halu. Tolak nyamuk. Jimat halu. Iya. Nah, kita dapat yang sudah kopong isinya. Isinya kayak apa Karosi? Udah tak bilangnya Karosi. Oh ya, Mami Oci. Barusan dicariin ya sama Mami Oci. Ini biji karet. Ini ada isinya, nanti kita lihat isinya ya. Nah, ini kita pecah dulu. Wow. Isinya apa ini? Kayak kemiri ya? Iya. Hancur. Aduh, ini fokusnya bagaimana sih ini? Ya, kayak biji kemiri dalamnya seperti ini. Baru lihat kan ya? Iya, terus itu sayang, kasih Mami. Ini. Baunya. Nggak ada baunya. Nggak berbau. Ternyata pohon karet juga punya biji. Yang utuh. Ini sudah yang utuh. Yang utuh bentuknya begini. Dalamnya. Tapi ini tidak untuk dimakan. Sudah lihat ya biji karet. Kalau 2 minggu bisa. Nggak boleh, nanti mati ikannya. Sangat menyenangkan sekali Mams dan teman-teman, jujur ini baru pertama kali juga ya kita merasakan kegiatan seperti ini. Oh ya, ini ngomong-ngomong Mami Oci dia pemalu ya Mams dan teman-teman, tidak mau dimasukkan dan tidak mau di video, jadi sekilas-kilas aja ya kita tampilkan Mami Oci ya, padahal dia cantik tapi dia nggak pede. Di sini Jason bisa melakukan banyak kegiatan Mams dan teman-teman. Beda seperti saat kalau Jason di Semarang ya tinggal sama Oma, ketika Mami kerja udah jadi kegiatannya hanya ya seperti Hati-hati kena anak-anak adek ya, rumahan Jess. pada lainnya gitu, pada umumnya. Di kebun, habis dari sini nanti kita mandi. Sudah pada lihat ya kebun karet seperti apa, prosesnya bagaimana, lihat bijinya itu seperti apa bentuknya. Dan kutanya tadi memang kayaknya nggak ada manfaatnya tuh bijinya. Nggak ada manfaatnya biji karetnya. Oke, kita mau pulang, sudah jam 5 lebih katanya tadi. Beda 1 jam dengan di Jawa. Oke Mams dan teman-teman, terima kasih selalu setia mengikuti video Jason. Memang Jasonnya untuk kali ini tidak bisa bergabung dalam satu frame ini karena dia asik sendiri dengan pamannya dan adiknya.
Sampai jumpa di video Jason selanjutnya. Waktunya pulang. Kita sudah melihat semua. Jasonnya betah. Betah sekali dia bermain di sini ya, di alam terbuka ini. Tadi datang jam 4, ini sudah jam 5 lebih, 1 jam lebih pamannya Jason sadap ini karet. Belum kalau semut api. Belum, mana? Ah, ini nih semut api yang kita pernah lihat di film Anaconda itu ya. Tes dulu. Nah, Ini taruh kakimu ke tanganmu di situ. Ih lah kok Jason tadi main di sini, ngerinya Jas kalau di sana. Semut api. Ini semut api ini paling bahaya ini. Nah ini. Kalau lu sih mau tes. Jangan Jas ya, hati-hati Jas. Sakit. Sakit sekali. Semut api. Kalau gigit efeknya apa itu, Karosi? Efeknya maksudnya rasanya apa? Panas. Sakit. Kalau itu apa itu? Enggak kayak semut biasa, ini loh sakitnya lama. Sakitnya lama. Ini. Ya kalau yang di Jawa itu angkrang merah kali ya. Di sini semut api. Ah, kalau di sini angkrang serangga, berarti benar sudah tuh. Hei. Enggak mau pulang. Aku permainan di sini terus. Di sini. Di sini ada snacknya enggak? Snack. Snack ular. Snack ural. Ural. Ular. Kok ural? Ayo sayang. Ayo sayang, naik sayang. Ayo gendut cepet gendut. Ditinggal nanti kita. Nah, aku jalan cepet nih. Ayo, aku jalan dong. Apa? Jalan. Mana belum? Nih, aku masih di depan. Serunya seperti Harvest Moon Back to Nature ya ini ya, kita game ini. Berkebun, mancing, urus hewan ternak. Ini waktunya kita pulang, sampai rumah mandi, makan, istirahat. Ini infonya sarang walet ya. Ini sarang walet di sini. Jadi ya termasuknya dibilang lengkap ini fasilitas di sini. Ini juga untuk kesehatan, pengobatan ini sarang burung walet. Mahal itu kalau udah diproses. Kita sudah kembali menuju mobil. Kita mau pulang. Bilang kayu besi tuh. Oh, kalau di Papua bilangnya kayu besi. Lebih kuat ini. Oh, lebih kuat ini kayu ulin. Besi aja. Besi kalah sama ini. Kayu ulin. Belakang kan? Khas Kalimantan ini ya. Kita ketemu warga ya, warga di jalan. Istrinya kakaknya almarhum. Aci Jason, kita naik di bak. Jason dan Arsi. Masuk aja lah, biar keren dulu ya. Ya. Sip. Hati-hati ya. Aku udah usah ngantar. Ya, ya. Kita sudah perjalanan pulang. Hah? Matahari. Kerucil-kerucil ini. Ya kamu tuh sama Arsi. Sama Arsi. Jason kerucil. Bocil. Bocil. Loh.
Jangan bilang gitu, Nak.